Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa sejarah tuh kayak film yang diputar ulang? Ceritanya sama, tokohnya aja yang beda. Tapi polanya ya itu-itu lagi. Dulu kita punya pemimpin yang naik karena konten. Sekarang muncul lagi tuh tokoh yang gaya komunikasinya mirip lah. Dibilang merakyat, dekat sama warga, sering nongol di sosmed. Sampai-sampai ada yang nyebut dia ini gubernur konten. Tapi ini bukan cuma soal gaya ya, ini soal tren politik baru yang bisa jadi adalah pengulangan dari masa lalu. Tahun 2012 ada satu sosok kepala daerah yang viral banget karena kontennya. Gaya belusukan, infeksi dadakan, naik motor sendiri, nyapa warga tanpa protokol. Semua itu direkam dan disebar. Awalnya orang pikir itu spontan, tapi ternyata dari wawancara mantan tim medianya itu tuh terstruktur, sistematis dan masif. Ternyata citra merakyat itu bukan cuma karakter ya, tapi strategi. Strategi apa? Strategi komunikasi politik yang dibungkus lewat media sosial dan konten video. Hasilnya kalian tahu sendiri kan? Elektabilitas naik, nama dikenal, dan ya kalian tahu sendiri akhirnya dia jadi apa sekarang. Ya kita percepat ke hari ini, muncul lagi tuh tokoh yang gaya komunikasinya serupa. Bedanya platformnya aja yang berubah. Sekarang mainnya di TikTok, IG Reels, YouTube Short. Tapi pola narasinya sama. Konten dulu, jabatan belakangan. Kalian tahu gak? Lembaga Carta Politika pernah rilis survei di 2023. Isinya bilang 60% pemilih muda Indonesia mempertimbangkan pilihan politiknya berdasarkan exposure media sosial. Bahkan riset LIPI dan Kemendagri tahun 2021 disebut bahwa persepsi publik terhadap kepala daerah itu lebih banyak dibentuk dari media sosial ketimbang laporan kerja resmi. Artinya apa gitu? Jadi citra di layar makin penting daripada angka di laporan. Dan para tokoh politik tahu, makanya mereka investasi ke tim media, videografer, editor konten. Ya bikin narasi, bangun emosi, susun storyline. Semua itu kerja tim, bukan spontanitas. Dan ini bukan cuma di Indonesia loh. Di luar negeri juga sama. Ya itu ada tuh presiden US ya di 2008 dia udah pakai media digital buat narasi Hope and Sange gitu ya. Jadi di tahun 2012 sampai 2014 gitu, kalian tahu mungkin siapa? Ya sekarang kita pokoknya punya versi barulah yang lagi viral nih di barat. Nah, sekarang kita bahas sisi yang lebih dalam dikit. Ada teori konspirasi populer di internet bahwa skenario pemimpin konten itu udah disiapin lama. Bahwa ada yang menyiapkan tokoh-tokoh viral jauh-jauh hari, terus dimunculin tuh pelan-pelan lewat konten, lalu diarahkan ke kekuasaan. Apakah ini benar? Ya sulit dibuktikan, tapi kita bisa lihat polanya dan ini yang menarik. Sosiolog ya, Manuel Castells bilang dalam bukunya jadi katanya di era digital ini politik bukan lagi soal ideologi, tapi soal narasi dan emosi. Orang memilih karena merasa relate aja gitu, bukan karena setuju dengan program dan itu dibentuk lewat konten. Jadi kalau ada tokoh yang tampil dengan cerita dramatis, sentuhan budaya lokal, bahkan dengan bumbu spiritual, terus dia viral gitu ya. Bisa jadi dia lagi bangun koneksi emosional, jadi bukan sekedar perform gitu. Itu tuh kayak kita menanam dulu gitu. Kalian tahu sendirilah di Indonesia fenomena gubernur konten ini makin kuat karena kita punya budaya visual yang tinggi. Berdasarkan data ya, data We Are Social 2024, jadi pengguna internet Indonesia itu rata-rata nonton video 3 jam lebih per hari loh. Bahkan kalau yang no lebih itu bisa 6 sampai 8 jam gitu ya. Terus 88% dari mereka ngambil info politik dari YouTube dan TikTok. Jadi kalau ada kepala daerah yang tampil santai, suka masuk kampung, ngobrol pakai bahasa daerah, gue gak sebut bahasa Sunda ya, enggak. Atau ikut ngamen di pasar gitu. Itu tuh langsung nyambung, langsung klik gitu sama
market atau audiens mereka atau calon calon yang mau nyoblos mereka itu. Karena itu format yang familiar buat masyarakat, bukan bahasa program itu. Jadi itu kayak bahasa pengalaman lah biar relate sama masyarakat. Jadi menurut lo gimana nih? Apakah ini cuma strategi atau memang lahir dari niat tulus nih biar dekat aja gitu sama rakyat? Ya sejarah bisa berulang, tapi kali ini yang nentuin bukan hanya elit politik, tapi kita para penonton kontennya ya. Pertanyaannya nih sekarang ya, apa yang kita cari dari seorang pemimpin? Apakah cukup yang viral dan terasa dekat gitu, yang cukup relate aja gitu dengan kita? Atau kita juga perlu lihat apa yang dia kerjakan, bukan cuma apa yang dia tampilkan gitu. Karena ingat ya, konten bisa dibuat, tapi karakter dan rekam jejak itu nggak bisa diedit sama sekali ya. Ya sekian monolog dari gue kali ini, kita bisa diskusilah di kolom komentar.